lumayan sih aku pakai catatan yang Jepang lawan apa? Netherlands ini. Netherlands ini. Kalau tapi Nggak, kalau orang berpikir bahwa mereka nggak nyangka Jepang bisa nahan Netherlands, aku malah nggak nyangka Netherlands bisa nahan Jepang. itu yang benar perspektifnya. Perspektifku itu, karena di kepalaku Jepang ini pasti menang bos. Tapi Iya. ternyata mereka masih bisa menahan Jepang. Karena kalau kita nonton matchnya, Jepang memang harusnya menang, tapi memang match yang layak ditonton. Mereka jual beli Yeah. serangan. Yes. Gakpo ya bagus lah ya gitu. Jadi Yeah. eksplosif. Gakpo aja. Ya Gakpo bin Gakpo. Kurang Nunes aja tuh lengkap dah, 2 ayam. Iya. Tapi yang perlu diharap juga sih saya di Jepang nih, mereka main nggak pakai tiga starternya cedera semua. Ya cedera semua. Waktu Tapi yang- tetap ada Kubo loh, dan Kubo nyetak Iya, gol. iya. Wataru Endo cedera langsung umumin Kubo pensiun. nggak nyetak gol, sorry. Wataru Endo dia cedera langsung umumin pensiun, kasihan banget. Terus Minamino nggak main. Aku makin kalau dia Padahal dia pengen main nonton Minamino Iya, ya. Iya. Terus sama satu lagi ini S3 dribbling Mitoma Mitoma. nggak main juga. Mitoma padahal Sayang banget loh. S3 dribbling tuh. Iya. Dia pasti bakal ngelewatin Van Dijk tuh. Kayak gol yang ke gawang Liverpool itu kan. Iya. Itu kan Van Dijk yang dilawan. Iya. Pas sebenarnya bisa Sayang banget sih. mengulang itu. Terus yang Dan kayak nggak nyangka kan Frankie De Jong ratingnya 7,9. Aku nggak nyangka. Bagus cuk mainnya di situ. pada dasarnya emang kalau tim ball possession pasti gelandangnya bagus pasti menurutku. Gak tapi memang kalau kita nonton Frankie De Jong bagus men. Ya nggak, maksudnya emang pusat bola di dia soalnya. Iya. Dia Kayak iya. Basket. Semua Dia orang masih Barcelona kan? masih. Semua bola kan ke pusatnya dia tuh. Dan kalau dia jelek ya berarti satu tim jelek lah tuh. Iya. Karena Kalau dia anyap dia semua. ngatur tempo soalnya. Tapi ya kalau aku mau bilang sih Depay masuk nggak guna Depay kan lihat. Astaga, anyap Depay. Kalau menurutmu siapa pemain yang menonjol di game itu? Weghorst. Weghorst nggak main. Tapi dipanggil ya? Dipanggil. Dipanggil ya? Panggil cadangan dia. Kalau menurut siapa pemain menonjol di game itu? Di gamenya siapa nih? Jepang, Belanda atau Jepangnya? Bebas. Kalau menurutku, si Nakamura ya dari Jepang. Ya sama lagi aku. Asli. Aku ngomong dia. Nakamura yang nyetak gol pertama kan? Aku baru hari itu sih, dia hari itu main. Tapi memang kayak sama kayak aku bilang ke Lewis Hall itu. Iya. Emang kelihatan emang beda sih ini orang. Memang jago banget Nakamura nih. Dia Sampai aku penasaran dia main di klub apa ya? Padahal dia kan kurus ya badannya. Iya, kecil bukan kayak kurus loh, kecil. Berani dia dribbling tuh. Dilewatin, Pak. Berani, Pak. Dia lewatin De Jong loh. Bukan sudah berani ya, maksudku. Dia yakin dia lewat. Yakin maksudnya ya, Iya. sepercaya diri tuh. Sepercaya diri itu, dia tahu dia lewat. Dengan kaos kaki sependek itu ya. Iya betul. Sekarang kan boleh kaos kaki pendek karena skin decker kecil-kecil. Enggak itu enggak harus skin kayaknya, enggak harus. Ada kan wajib pakai skin decker. Gimana tuh skin, Cuk? Di sini dia. Ada kecil kan skin decker sekarang, lebih kecil dari ini mau skin decker sekarang. Oke, udah nggak pernah main bola masnya. Lakban itu. Apa? Ini Hasaplas. kardus. Ujungnya kardus aku. Enggak masalahnya loh. Kaos kakinya sependek ini loh, kayak kaos kaki anak sekolah. Iya, di bawahnya pasti ada skin, wajib Kan pakai soalnya. Decker itu kan melindungi ini ya. Mungkin tulang kering orang Jepang agak di bawah. Kebanyakan makan ramen. Itu enggak, tapi aku bilang dan dia golnya tuh cakep sih. Cakep sih, Cakep. Nakamura kelas. Dan Tapi aku yakin setelah itu game berikutnya menang mereka. Oh iya. Mungkin tapi ini menurutku Jepang tuh lebih blunder pada blunder menurutku. Walaupun Coach Justin nggak terima. Ya. Apa bahasamu tadi? Golnya Jepang gol jatuh dari langit semua karena deflection. Memang penyembah Belanda. Malah dibilang gol bagus, gol Van Dijk. Ya dia sendirian di situ. Tapi itu tapi bener gini. Kalau kayak gol Van Dijk itu pinter loh dia sebenarnya. Mungkin kelihatan Ya Van Dijk aja. Kalau kita Dia kan sering di bola-bola kayak gitu dia. Enggak, kalau kita dulu itu prosesnya tuh Kayak gimana? Emang kelihatannya golnya jelek sih posisi dia nyundul. Ya dan maksudku si Dumfries itu ya, yang crossing kan Dumfries ya. Ya. Dia paling bagus di match itu mainnya pada saat dia crossing aja. Sisanya busuk Pak. Dilewat-lewatin terus sama Jepang. Enggak ada di Madrid ya. Nggak jadi ya? Ada isu tuh Madrid. Oh oke. Enggak kan sekarang udah beli Cucurella. Ya Cucurella pergi pagi. Bangke ada orang lagi belakang dia nyanyi. Aku nyiapin 3 lalu tuh. Dia nyiapin 3 Cucurella Aku nyiapin sama Kurosawa. dipancing lagi keluarin.
Astaga. Nah, tapi kalau lihat gol Van Dijk itu, emang cara dia heading jelek ya. Tapi harus lihat dia timingnya dia. Dia kan di PP Ya. Di PP sama yang belakang yang itu tinggi banget Jepang tuh. dia udah ngukur tuh bolanya itu Ya. jatuh di mana loh. Jadi dia ajak itu orang ke depan, Baru dia mundur. baru dia mundur, bola itu ke dia. Ya, ya. Kan kelihatan Itu kualitas. Jepang kan nggak nyampe bolanya. Ya. Ini nggak gol sembarang nih. Kualitas. Kualitas. Harus kita akui. Harus akui. Walaupun dia pemain Liverpool dan aku benci Ya. ya, kualitas. Van Dijk bagus ya. Nih benci apa yang ngomong loh. Aku aja nggak. Aku kan mengakui daripada bilang enggak tapi terus ngebahasnya jelek-jeleknya. Enggak pernah ngebahas bagusnya. Kritik, itu Bos. kritik dan kebencian mirip. Kalau bagus kan sudah tugasmu dibayar. Oh ya betul. Masa dibayar untuk melayani rakyat harus dipuji? Emang kayak kerja bagus di kantormu dipuji-puji? Enggak, karena itu memang kerjaan Ya, harus kerja kerja kita bagus, dibayar untuk betul. itu. Iya betul. Kalau kita salah harus dikritik biar kerjanya benar. Iya dong. Betul dong. Mantap BGN. Pokoknya MBG lanjut. Gas terus. Jadi bagus, matchnya Ya, aku harus menyenangkan. bilang, dan kenapa aku bilang ini, sebenarnya banyak sih kalau kita mau bahas ini, tapi aku mau salah satu yang aku highlight sini. Kalau kita lihat ada yang mereka main nembok loh. Dari flank, Siapa nih? Jepangnya atau? Jepangnya, Oh Jepangnya. iya. mereka passing ke tengah loh. Bukan terobosan, Chen. Bukan terobosan. Benar-benar passing ke tengah. Ini loh, striker kan pendek tuh. Ya, Maeda tuh nggak terlalu tinggi. Backnya tinggi-tinggi semua nih. Segini pak. ya Van Dijk sama siapa tadi? Vertonghen. Berani mereka passing gitu. Buat nerima bolanya. Bukan buat terobosan ya. Seyakin itu mereka Ya. bahwa mereka bisa dapat bolanya Dan itu itu dan nembak. percobaan udah berkali-kali loh. Dan berapa kali berhasil. Dia bisa nerima bola dalam bola tuh. Atau bahkan jadi dipantul. Aku nggak. Ini emang nggak kaleng-kaleng nih Jepang pak. Gimana ya? Ki kalau lawan tim yang lebih superior daripada Ki, lemes pak duluan. Ki mau sejago apapun, kalau memang timmu lebih jago dari Ki, pasti paha lemes duluan. Tapi mungkin kalau menurutku Ini Jepang enggak. sudah merasa bahwa dia lebih jago dari Belanda. Ya makanya aku bilang gitu. Ini Jadi memang, dia udah yakin. walaupun dia badannya kalah postur. Kemarin menurutku Belanda menang postur aja sih. Mentalitas udah di atasnya. Ya, dia udah tahu kualitasnya dia udah lebih dari Belanda. Aku bisa kok dari Ya. kayak gitu. Dan ya Karena memang mereka yakin bakal sampai semi kan. aku Dan juara dunia tahun berapa? Dia bilang 2050. 2050. Ya kalau kayak 2034 juga bisa juara. Beda ya kalau misalnya ini ya Denggara Maju ya. 2050 juara dunia, Ya. kita 2050 bubar. Jangan lama-lamain dong. Lagi bentar ini. Oh, enggak akan aku membantu dia 4 tahun lagi. mundurin 20 Ya. tahun. Swedia, Swiss, Ya, Swedia Tunisia sorry. striker kesukaan Coach Justin cetak gol. Gyökeres. Gyökeres. Yang katanya strikernya lebih bagus dari Wayne Iya. Rooney. Dia kan Rada dia kan ngabuk. orang Aceh nih sore. Karena Gyökeres. Aceh Gayo Keres. Udah nyiapin juga nih 3 lalu. Oke, keluarin semua ada yang siapin. Ini nggak nonton juga sih tapi Aku nonton. Swedia aku nonton. Seru. Matchnya bagus, enak ditonton. ini karena Tunisia jelek atau emang Swedia bagus nih? Swedia bagus kok. Swedia bagus sih. Swedia bagus. Walaupun udah nggak ada Ibra, nggak ada Iya. Henrik Larsson. Tapi ini Masih ada Lindelof ya? Lindelof, baru aku mau bilang. Lindelof kapten loh. Kapten dia. Kapten. Dia main di mana sekarang? West Ham. Dia main di West Ham. West Ham. Ikut dia ke degradasi tapi dia kaptennya Swedia. Anjay. West Ham. Kim Karlstrom masih main bangki. Aja Kim Karlstrom tuh udah lama banget. Baru 30 tahun ya? Iya, dia Kok dia kayaknya main dari muda zamannya mereka. Tapi rasanya dia tua banget. Enggak. Muda kok Kim Karlstrom. Yeah. Bagus lagi ratingnya Lindelof tuh as a kapten. Ini siapa nih? Ini yang rating tinggi nih, Ayari nih. Ari, dia kan cetak 2 gol. Pemainnya Brighton nih. Ya, dia kan Aku kalau baru misalnya nonton. kalau baru lahir bayi dia dipotong. Ayari. Ayari. Dan dia kalau meninggal dibaca surat Yasin. jadi serial lahirnya lengkap nih. Ya betul, Ayari. Ya walaupun Swedia juga kupingnya agak sakit nih karena banyak isak tangis. Waduh, Isak. Dia- Ya, 2 assist 1 gol banyak isak tangis ini. Isak tangis. Udah bisa ya kita ya. Udah lumayan. Kita selain serius bisa bercanda kok. Tuh, nggak selalu ngomongin MBG Ya, kita nih. dan ya memang Tunisia memang agak menyedihkan ya. Karena dia ada set nih.
Aduh. Agak, agak Yang dicari yang ini terus dong. Yang di breakdown satu-satu dong. ya, tapi walaupun Tunisia kalah, aku yakin mereka nggak akan memboikot laga dah, karena mereka adalah para abdi negara, dan abdi slang. ya, abdi kayak Iya mereka tahu ada abdi. kan. Abdi negara, Ya. abdi slang. Iya, ini kita tanya abdi siapa nih? Ali Abdi nih. Dan Oh, bukan Ali Akbar. dan mereka nggak akan berani melawan di tim karena ada Hannibal. Hannibal Mujabri itu mantan pemain MU. Iya, macam-macam kena Hannibal ini. Iya, Main iya. MU mantap. Iya, kayak udah nggak ada lagi ya. Udah enggak ada. Oke, Spanyol. 0-0. 0-0. Itu juga mengecewakan match. Menurutmu kenapa Spanyol nggak bisa menangin laga ini? Harusnya Karena kan dia menang ya? nyimpan ya amal dari awal, dicadangin kan kalau menurutku. Jadi harusnya dia kan baru main di menit 70 apa? Dia cedera bukan ya? Enggak, emang disimpan aja kalau menurutku. Discomfort. Ya, tapi Yamal ya, bukan Yape. Pulau kali ya, Pi. Aduh. Iya. tapi menurutku kalau menurutku ya, karena begini, sampai setiap kali dia megang bola tuh satu stadion tuh berdiri dan nyorakin gitu loh. Jadi menurutku Oh. aku takutnya dia terjadi seperti apa yang Mbappe alami. Makanya berat juga sih kalau nanti dia ini kan karena dia emang juara Euro kan mereka. Kalau dia juara Piala Dunia juga. Beratnya si Yamal doang atau Yamalnya, jadi Ah. seperti yang Ki bilang di episode sebelumnya, dia dapat spotlight terlalu cepat. Ya. Karena kalau kita nonton matchnya, setiap kali Yamal pegang bola, satu stadion itu berdiri dan bersorak. Dia itu tuh Oke. match untuk anak berumur 19 tahun. Karena orang lupa ya. Ya, dia berapa masih umur pemain dan juga. maksudku orang terlalu berharap banyak dari dia, padahal Iya, ya dia bing 19 tahun Ya, aja gitu loh. Dia belum 27. Ya, sama kayak waktu kalau MU ngeliat Greenwood gitu loh. Kayak ya Bing Greenwood Iya, aja iya. dia masih bocah gitu. Iya, Kalau kadang-kadang dia nyetak gol atau bahkan sering, ya happy ngeliatnya gitu. Yes. Greenwood ya, bukan Garnacho. Ya. Bedain beban. Garang nakal kurang maco. Aduh. Greenwood, kalau Greenwood harus ada dong. Greenwood ada dong. Terbatas nih, Mas. Tapi ya kalau aku harus bilang Spanyol ini membunuh sepak bola menurutku. Kenapa gitu? Ya, Tapi menurutku enggak, karena Cape Verde sampai nangis loh. Umurnya hampir itu juga tua Ya. juga loh. 37 apa 38 kipernya tuh. 40 Man of the match. Iya, Sampai iya. nangis dia. Karena maksudku kayaknya Cape Verde itu mereka mewujudkan mimpi negaranya. Dia tuh cuma negara kecil di pesisir kan, Iya, makanya iya. Cape itu kan Tanjung kan. Di Tanjung Verde gitu. Anggaplah kayak Tanjung Benoa tapi negara. Iya, iya. Dan bisa nahan Spanyol gitu. Yes. Juara Euro. Tapi menurutku gini loh, kenapa aku bilang membunuh sepak bola? Karena anggapannya gini loh, kayak aku pengen pakai analogi gini nih. Kayak menguasai ball position nih. Tapi Laga tuh kasihan sih Oyarzabal. Berapa laga- menit nggak nyentuh bola tuh rekor. Ya, Pemain terlama di Piala Dunia nggak nyentuh bola. Mending- 20 menit ya, ini 15. main nama gelandang menurutku. Asli nggak nyentuh bola sama sekali. Ceraneh banget sih tuh. Dalam arti gini, kayak menguasai bola nih. Jadi kayak dong main nih. Situ menurutku anti football ya menurutku. Kalau Iya, ada iya, kalau iya. ada yang gini, aku mau balikin perspektif yang parkir bus, yang main defense tuh anti football. Salah menurutku. Anti football itu hal hadir karena ada orang yang main karena dia mau menguasain permainan semuanya. Aku nggak ada pilihan lain dong. Iya betul. Kayak betul. nguasain permainan, ya pilihanku cuma Bertahan dan nunggu resisten aja. resisten aja udah namanya. Bertahan sampai Iya. selama mungkin. Ya, nggak ada pilihan lain. Ya, Syukur-syukur kalau dia make mistake terus kita bisa counter. ya itu aja sebenarnya. Jadi Kalau enggak ya berharap hasil imbang. jadi kalau ada orang yang mindsetnya harus ball position, harus nguasain bola itu yang baru main cantik. Salah besar untuk perspektifnya lain sih. Dan yang makin lama kan ball position ini gampang dibaca sebenarnya. Betul. Bukan selain bikin bosan ya karena kayak doang main bola cuma kiri kanan Ya, nih. baru aku mau bilang, Ki pilihannya kemana? Paling di kiri kanan aja. Kenapa? Kecuali kalau kayak punya striker yang pinter nyari celah nih. Kayak yang Kok kayak inget golnya David Villa 2008, cakep itu. Passingnya Iniesta atau Xavi aku lupa. Itu kan Safi. sempit banget itu. Sempit banget tuh. Bola dari tengah lurus ini bukan David dari samping. Silva gondrong ya. Ya, yang masih dalam gondrong. Kan orang kayak gitu tuh yang tahu cerah. Kan top score David Villa 5 gol.
kemarin kan ya kalau Oyarzabal favorit Cafe bola. Asli gak Ya berarti emang dia aja yang jelek berarti. emang dia jelek. Gak bisa Dia nyari jelek, posisi dia ya. jelek. Ya, emang Padahal di klub di PS ku dia top skor. ya Oyarzabal di wing kiri tuh Ya. mainin dia. Ya makanya kalau Ki nggak punya peluang syuting dari luar kotak nanti kayak Oyarzabal ya Ki nggak punya gol. Iya. Ya makanya kalau Ki lawan tim-tim yang defense kuat mati kutu lah orang-orang Mati seperti itu. kutu. Ya. Mending Iya. sekalian mainin ini di depan ya. Siapa tuh lagi cadangan strikernya? Mainin Yamal Iya. aja sekalian ya Tapi dalam artian dari gini, Jen. awal. Karena makanya gue bilang anti football karena mudah terbaca. Cape Verde coba kita Jepang mainnya defense dia. Dia dari 4-4-2 dia berubah lagi jadi 5-3-2, dia berubah lagi 6-3-1 aku lihat formasinya. Bertahannya loh. Semudah itu kok kayak mau bertahan melawan orang berposisi. Iya. Cape Verde pun tim yang baru pertama kali loh, Pak. Iya ya. Dia- Antah berantah lah. Kayak bertahan enggak perlu gerak banyak, Pak. Iya. Yang gerak kan sebenarnya pemain Spanyol nih. Mereka bahkan jarang banget ngajar Nggak bola. kayak kesebut pemain Barcelona nih. Jadi maksudmu Spanyol nih sih Barcelona aja nih. Gak ada pemain Madridnya. Ya kayak yang panjang itu nih. Karena ada pemain yang cuma main 2 kali musim ini dipanggil Spanyol, Pak. Pemain Barcelona. Cara siapa pemain yang baru 2 kali? Aku kan kembali lagi cuma data, cuman Tapi menurutku sebenarnya ini kita menurutmu ada nggak pemain Madrid di musim ini yang layak masuk timnas? kalau kayak ngomong tadi Oyarzabal, kalau itu Gonzalo Garcia, biar cerita bos. Yakin banget kan nih. Yakin sekali aku. Gonzalo Garcia nih di Gonzalo posisi itu. Garcia. Yakin banget ke. Teruji. Apalagi kalau kemarin dia dapat banyak jam terbang, nggak harus dipaksa dia tuh Gonzalo Garcia dipaksa cadangan karena harus mengalah para bintang itu. Pada dewa itu Iya. tadi. Dewa Anunnaki nih. Pertama ya, Kan udah kayak percaya tak bilang kebencian. Siapa? Dewa ini emang ada manusia jadi dewa? Enggak ada. Manusia stereo ada lagunya Iwan Fals. Aduh, Iwan Fals. Posisinya Selain itu. aku Satu harus lagi, bilang satu nama lagi yang menurutmu Pitards, harusnya dipanggil. Thiago Pitards, gelandangnya Madrid. Oke. Si back itu tadi Dia yang dari akademi belum. aku harus garis bawahi. Carry the team Pitards ini. Oh ya? Semenjak ada dia gelandangnya hidup, main Madridnya hidup. Selain tadi Brahim Diaz ya. Ya. Tapi yang bikin hidup Madridnya main tuh kemarin dia ada. Dia ngejar bola, Cen. Akhirnya semua lain juga ikut ngejar bola loh. Mau orang-orang pada pressing loh. Karena dia semangat. Karena pemain mager ini yang aku yang Si tai anak anjing semua kita nih. ini. Bukan pas Peter debus ini si Anunnaki ini gak main nih. Lagi di Stamford ya. Ya, oke. Tapi Peter sini vibe-nya bikin bagus banget ke tim. Karena fighting spiritnya bagus. Akhirnya itu nular ke pemain seniornya loh. Dan gak dipanggil. Gak dipanggil. Dia posisinya siapa? Di Spanyol sekarang. Dia bisa CM. Dia di CM. posisinya ini Dan dia berarti juga posisinya Pedri, Rodri ya. Dan dia bisa dia juga jago ini lari dari second line. Jadi kalau mainnya Spanyol kemarin cocok dia. Kalau si Oyarzabal buntu, second line-nya ada Pitar sini. Dan terakhir aku bilang lagi, Gonzalo Garcia pinter tembok, pinter nahan bola, pinter positioning, pinter dummy, bikin lari dummy loh. Kayak aduh gimana ngomongnya ya. Pokoknya dummy run tuh loh kayak. Ngeco lawan dengan DP lari tuh terus bisa heading. Oh, berarti tinggi. Dia gak tinggi banget tapi bisa heading. Komplit ini orang tapi gak dipanggil, Pak. Berarti mungkin Florentino Perez ada masalah nggak sama? Oh memang sama Javier Tebas kan setiap hari nih. Oh oke. Kayak sinetron, Pak, dua orang itu. Oh oke. Pantes nih nggak ada kayaknya berarti dipanggil satupun ya. Presiden Liga sih gak tau presiden RFF-nya ya. Tapi sama presiden Liga Javier Tebas emang setiap hari kayak sinetron, Pak. Drama juga mereka berarti. Kayak ini kita misalnya versi siapa lah pokoknya. Oke. Drama terus, Pak, anjing. Kayak JPDP dulu di Iya. zamannya. Tapi memang kalau aku bilang sih emang Spanyol kemarin bisa menang. Kalau pemainnya pada capek aja udah. Kayak Kalau- Valverde-nya udah nggak bisa Ya. defense lagi. Tapi buktinya Cape Verde nggak capek. Nggak capek dia. Iya, dia nggak capek karena dia capek Verde. Iya. Bukan Dia- capek banget. Capek. Kami emang udah biasa kerja sampai capek. Betul, sampai capeknya Main sampai begini, Verde. main begini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Iya. Karena mereka terlahir di Cape Cape Verde. Nggak capek-capek kan, Mas. Capek itu udah biasa, Mas. Gini-gini banget sih. Iya.
Tapi ya itulah Arab Uruguay. Arab Uruguay. Aku nggak nonton nih. Aku nonton. Tapi kaget ya. Ada yang muncul video mau tahu cara ngalahin Arab Saudi. Ini videonya. Marcelino bos. Asli. betul. Even Uruguay pun tidak mampu. Oh, aduh. Padahal di depannya ada Nunes, belakangnya ada Ugarte. karena depan Nunes kali. Ya juga ya. Mungkin karena depannya Nunes ya. Kalau masih Cavani gacor tuh. Cavani Lavezzi. Lavezzi Argentina. Cavani sama siapa biasa Uruguay depannya? Ini Suarez. Ya lupa lagi. Ya udah pensiun tapi ya. Araujo Pak, ratingnya 8,1. Ini Araujo yang bukan. Oke, Araujo Barcelona. Bukan. Itu Lain. Lagi healing dah ke tembok ratapan ya. Betul. Betancur, Ugarte. Valverde ratingnya rendah banget Pak. Rendah Valverde mah. Padahal kapten loh dia. Lagi menurun sih semenjak kalah tinju sama Chomni. Aku kemarin nggak bisa habis pikir loh. Berantem pas sama pemain tim. Asli. Di Madrid loh, maksudnya di Madrid nggak pernah loh ada isu seperti ini. Tiba-tiba Pak anak-anak bocah-bocah ini. Tapi aku selain itu kaget lihat match ini akhirnya melihat Musrella lagi. Si spesialis Piala Dunia. 40 Pak. Asli. Masih Kalau kemarin Ochoa masih main lengkap dah mereka berdua. Musrella Ochoa. Ini Itu orang-orang Ochoa cadangan. legenda World Cup Pak. Asli legenda World Cup. Kurang James Rodriguez sebenarnya. Aduh. Loh, iya. Kok Kolombia nggak lolos ya? Asli. Seperti aku bilang jersey bagus padahal. Ya, tapi kok bisa seri ya? Kalian nonton gak nih? Apa? Ini apa? Aku nonton highlight saja. Harus ya. Caceres. Aduh masih main Caceres nih. Martin Caceres. Lalu ya ini Iran New Zealand. Jangan harus sebut Belgia ini dulu, Mesir. Ya, langsung ke Arab Saudi Lukaku ini. bermain, Bos. Sang pencetak gol. Sang Lord Lukaku. Tapi kenapa dia cadangan ya? Hah? Kenapa dia cadangan ya? Cadangan lah, udah tua ya kayak gak bisa paksa. Siapa yang buat? Aku masih malah kaget Decathlon ini dipanggil dia inti malah. Aku pun kaget ya masih dipanggil. Pas aku lihat dia masuk tuh lah. Masih ada kawan ini. Tiga tapi maksudku tiga masih strike inti lah masih bisa. Ya, tapi Lukaku udah gak main di Liga Mentereng. Napoli oke lah. Napoli itu yang gendong Scott Pak. Iya sih. Tapi memang kualitasnya Belgia ini memang agak menurun ya. Walaupun Karena- De Bruyne masih being De Ya. Bruyne aja. Karena mereka sekarang udah pakai Raskin ya, beras miskin. Ayo Mas, saya udah satu. Ya. Paksa ke sana terus cara mainnya ya. Ya, Repotin banget ya. Ya. Walaupun Tapi dia punya pemain yang udah lama, paling tua, bek kanannya. Nyonya Menir. wah, Udah lama banget ya. sejak 1972. 1972. Ya. Lama Bos dia udah di timnas tuh. Lama banget. Ya dan walaupun bek kanannya masih buka konser ya. Hani Hamburg New York. Ya dia gol bunuh diri tuh. Iya lagi. Makanya imbang. Kebanyakan konser sih. Aduh. Dan Iya. mereka ini bagus karena Onananya dijadiin gelandang. Kalau Onana kiper pasti kalah dia. ini saudara Onana. Bukan. Ya, tapi Kan beda negara. Onana ini negara mana sih? Nggak tahu. Dan dia dengan pede nge-tweet, ini waktunya aku kembali. Anjing, yakin banget inti si bangsat. Kau cadangan lah, mens yang main. Kau gila, kau pikir kau kau kira kau Sekarang dia di mana sih? kan dia dari klub apa ya? Fenerbahce, klub Turki. Sekarang balik lagi nih? Balik lagi. Dia Rashford tuh balik lagi. Dan dengan pede dia nge-tweet, Pak. I'm back, this is my time. Wih anjing, aku pengen komen si babi. Yakin banget sih jadi MC kalau balik, kayaknya bukan main karakter. Tapi aku suka main kayak gini. Bikin banyak apa? Dinamika cerita. Enggak, emang aneh orang itu akar pohon emang. Kau tuh akar pohon, cadangan kau nanti. Tapi ya, ini yang kita kembali lagi nih ya. Oke, mau ke match berikutnya apa masih nyari yang lucu nih? Nggak ada. Tim yang kita dukung Nih Iran. Iran. Dua-dua ya. Tapi harus kita lihat juga gol pertama New Zealand keren ya. Bagus, New Zealand Cakep ya? bagus. Kaget Cakep. aku. Cakep. Jersey-nya oke loh. Iya ya. Jersey hitam itu. Dan dulu emang selalu gitu. Hitam Dia polos, selalu putih hitam, polos. putih polos. Dia Nggak pernah ya. dan lambangnya dia burung merpati itu kan ya? Bukan burung kayaknya. Bulu kayaknya.
Bulu atau bukan daun burung. pokoknya. Bulu atau daun. Daun. Iya. Kayak Swansea. Iya, tapi ini walaupun nih memang ini tim yang kena bully ya Iran ya. Kenapa gitu? Dia markasnya di Meksiko, Tijuana. Dia perlu berangkat 5 jam naik bis loh. Untuk Untuk main. main doang nih. Nggak boleh nginep 2 hari. Kan biasanya harusnya hamin 2 hari gitu loh. Nggak dibolehkan loh sama Amrik nih. Kalau emang Jahat kayak. jahat mau. Apa video terbaru juga dia pakai. Jadi kan Meksiko itu kan ada benderanya. Tapi mereka tuh sebenarnya ada katanya itu ada bendera asli negaranya. Meksiko. Kok Meksiko? Iran. Jadi itu bendera sebenarnya itu bendera asli negaranya. Tapi kemudian kan namanya bendera negara kan ada yang berubah-ubah. Iya. Jadi bendera awal negaranya itu ada. Itu yang biasanya melambangkan perjuangan negaranya mereka. Itu yang dipakai. Dipakailah sama ada ibu-ibu itu yang masih merasakan perjuangan Persia itu. Oke. Tak dicabut-cabutin sama yang jaga di stadion. Stewardnya nih. Karena katanya itu bentuk perjuangan dan gak ada hubungannya sama sepak bola. Terus kata si ibu, ya ini hubungannya sepak bola. Kita ini perjuangan kita gitu. Dan dia bilang dia tuh bukan pendukung politiknya Iran, Amerika apa. Dia nggak ngedukung itu, tapi dia hanya mendukung sepak bola dan menyatakan inilah bendera asli negaraku. Yang sekarang dipakai itu bendera nggak ada kemudian. Karena kalau boleh melipir dikit, jadi kan kayak yang kita pernah ngobrol soal Iran tuh kan dia kerajaannya, pokoknya siapa yang memimpin tuh jadi raja, jadi dari klan mana. Berganti berubah lagi. Tapi yang sebenarnya aslinya bendera Iran itu yang dipakai OG-nya sih yang dipakai ibu itu gitu. Jadi dia pengen bawa itu ke stadion. Dilepas-lepasin. Menurutku terlalu jauh sih. Sampai maksudnya nggak perlu. Kayak maksudnya sepak bola selama dia nggak pakai bendera yang aneh-aneh, bahkan kayak ngibarin bendera LGBT aja nggak kayak lepas. Itu lebih aneh lagi. Giliran yang kayak gitu-gitu kayak lepasnya bendera perjuangan, bos. Itu juga perjuangan sih. Oh ya sama ya. Buat diakui benar. Tapi itu saya. Tapi intrik dikit yang paling keren Levi's. Kan ada Levi's Stadium. Oh ya. Tapi karena dia nggak termasuk sponsor, dipasangin kain putih di logo Levi's. Jadi nama kan ya kita logo Levi's terus ditutupin kain aja. Jadi hanya ada tulisan stadium. Nama stadiumnya nggak dibacain. Wah, katro banget. Padahal kan itu kan hak ini ya. Nama stadionnya Levi's Stadium. Jauh banget dari menurutku. Soal bisnis ini ya. Ya, tapi menurutmu kenapa dia jadinya viral? Karena Levi's cerdas. Dia ngeganti profil Instagramnya. Anjay. Dengan logo Levi's yang ditutup kain putih. Keren sih. Keren. Menurutku ini. Dan dia sabar. Dia buat tekan behind every original. Kelas. Anjing. Piala Dunia istilahnya merendahkan dia dengan menutup logonya karena dia nggak mau kerja sama, tapi dia membalas dengan kelas. Di salah satu postingan ini sampai aku like. Aku pikir namanya ternyata Levi's Stadium. Jadi nggak pakai nama ya, pakai logonya dia. Logo, dan nama ini ada tulisannya Levi's. Ya, maksud logo benar-benar logo yang bentuk shape-nya kan. Dia. Tapi ditutup karena kerja sama. Kelas sih. Dan tagline bagus loh. Tagline Behind every original. Semua jeans tuh berawal dari aku ya. Dari aku. Keren. Kita tutupin orang yang tahu itu aku. Keren juga kayak buat trivia gini. Betul, trivia, ilmu. Tapi emang ini salah satu side football yang menarik. Ya, Levi's. Yang di luar lapangan tuh menarik. Levi's menarik. Pinter. Bayangin dia langsung ganti logo ininya, bos. Instagram. Menurutku ini yang keren karena banyak kan brand-brand yang dapat kritik balasnya somasi. Itu namanya bodoh. Ini profesor marketing udah bukan S3 lagi nih, bos. Harusnya kan kayak dikritik kayak goreng gitu harusnya. Ini dia goreng, Pak. Cooking. Gila ya. Kalau enggak bukan goreng, kalau sana cook. Iya, Levi's sedang memasak. Iya sih. Iya. Tapi ini kayak gini. Kita semoga lolos grup ya Iran ya. Bisa karena semuanya imbang. Sama kayak grupnya tadi Spanyol, grup H itu semuanya imbang. Jadi semua masih ada peluang. Bahkan Uruguay, Arab tuh masih ada peluang. Seru yang imbang-imbang semua. Ini Iran, New Zealand, Belgia nih masih belum tahu siapa yang menang karena imbang. Tapi Mesir nggak ada salah ya, nggak dipanggil ya salah ya. Tadi salah main. Salah main. Iya main second striker tadi. Ya aku harus sih lolos sih.
Iya, iya. Aku pas mereka nyetak gol seneng banget sih. Kenapa? Kayak, maksudnya profilnya bagus. Irannya? loh. Iya. Oh iya, iya. Maksudnya dalam profilnya aku nih tidak nih. Tapi aku Oke. berjuang loh. Tapi dia berjuang. Kayak bayangin kalau bikin film Netflix ya. Betul. Perjuangan yang mereka lakukan. Dan apalagi kalau juara Iya. jadi film tuh. Apa ya? Ya, tapi kalau lolos cuma lolos gagal di babak ronde 5 kualifikasi gak usah buat film lah. Gak ada yang nonton film. Sepi. Berikutnya Iya. match penuh kebencian dari Oke. Pertama nggak benci ya. Aku suka sama dia. dia udah nyiapin ini. Kalau mau nyiapin Aku suka sama dia. Ini baju dari 2022 anjing. Aku nih pendukung Prancis dari 2002. hadap sana dong. Ada tulisannya enggak? Biar seneng orang-orang ini. Mbappe. Bohong, dia benci. Dia benci. Kalau dia beneran suka, dia pakai baju yang Madrid. Dari 2022 nih baju, Pak. Bukan kemarin-kemarin bajunya ini. Kok bisa orang bilang aku benci Mbappe tuh? Itu namanya framing. Enggak. Dia enggak suka. Dia enggak suka Mbappe Madrid ya, bukan Mbappe Prancis. Tapi yang harus diakui Mbappe di Prancis memang gacor. Dan berbeda dengan Mbappe Madrid. Tapi yang aku bilang gitu karena Rating 9,0 Pak. Baru dua pemain yang ratingnya 9,0. kayak nonton tapi. Nonton. Menurutmu kita bahas babak pertama. Menurutmu gimana babak pertama? Oke, aku kaget Rabiot masih bagus. Ya aku Itu yang pertama aku perhatiin. Ya. Masih pas dia sama dua Tchouaméni. gelandang itu kuat ya. Ya. Tchouaméni sama Rabiot. Rabiot. Dan masih bagus. Ya. Itu poinnya. Dalam artian Ki punya 4 penyerang nih. Cuman ngandelin 2 orang buat jaga Betul. di tengah. Ya, aku harus bilang Tchouaméni walaupun mereka berdua bukan tipe yang bagi bola ya. Bukan. Iya. Dembele kan yang ngebagi bola. Nah, menurut Yang seharusnya dia nunggu di depan. Tapi menurut dia berkorban nih. Demi Donatello dan Leonardo. Punya saudara nih. jangan pancing terus, Pak. Aku udah sesuai anak. Ya. Enggak, Karena aku terus akan babak pertama aja pancing dulu. biar mengakui kalau Babak pertama kebencian. menurutmu worst enggak? Apanya ini? Babak pertamanya itu menurutmu gimana? Kita jangan bilang babak dulu ya. Babak pertama kan 0-0 nih. Menurutmu worst Iya, nggak? makanya babak pertama apa yang Enggak terlalu kalau menurutku babak Kenapa? pertama. Menurutmu Tapi gimana? aku kaget Rabiot sama Oke. Tchouaméni oke. Tapi menurutku belum. Kayak menurutku belum panas aja. Selain karena memang kaget ya, Senegalnya juga semangat mainnya ya. Maksudnya dia agak ngelawan. Senegal Enggak dari terlalu defense banget. tengah ke belakang kuat banget ya. Iya. Tapi Aku kaget. mereka saat megang bola ke areanya Prancis itu yang mereka kosong tuh. Walaupun ada Sané ya, Sané lagi. Mane, Ada Bos. Mane ya. Sané ada nanti, main juga dia. Iya. Walaupun Mane mungkin udah tua juga ya, aku ngerti. Tapi Bahkan menurutku yang bagus itu kalau dari mereka tuh si Sar. Malang Sar ini, Waduh, Ismail Sar. tapi ada juga Malang Sar. Oh nggak tahu. Backnya Chelsea dulu kayaknya. Ya si Sar ini kan dia emang di klub juga gacor Sar ini. Ismail Sar ini klub apa ya? Aku lupa lagi. Sabar aku cari. Jadi aku kaget bahwa yang gacor dia. Aku pikirkan ya Mane lah. Iya. Tapi dalam arti memang Crystal Palace. kurangnya Senegal ya itu. Tengah ke depan ya. Tengah ke depan mereka hilang lah tuh. Udah bingung saat mereka udah di depan tuh mau ngapain. Tapi saat mereka digempur Prancis tenang banget sumpah. Tenang. Koulibaly tenang banget. Maksudku kayak nggak ada berarti. Tapi memang aku harus bilang Kipernya oke, Mendy oke. mainnya oke. Walaupun ya Kayak di syuting sekencang itu tetap. Tapi eh, emang kenceng banget sih. tapi yang aku harus bilang adalah babak pertama ya nggak worse karena Dembele di belakangnya Mbappe itu nggak worse. Jadi maumu Dembele yang di depan, Nah, tapi Mbappe di bangku cadangan. Dia menggiring terus nih. Kita bahas Aku lo babak pertama. nanya. Aku nanya. Dibilang menggiring. Menurutku itu karena menurutku tipe mainnya mereka saat mereka nggak pegang bola ada high pressing. Dua Dembele di PSG ini mereka nggak terbiasa nunggu bola gitu loh. Biarin lawanmu passing-passing di area mereka. Menurutku itu hilang karena
Mbappe kan bukan tipe yang pressing atas nih. Enggak. Tipe jalan kaki juga kan kadang kalau Iya. bertahan. Nggak mungkin yang orang paling depanmu nggak ngelit defense, kayak sendiri inisiatif loh. Kayak kan ninggalin, kan kayak cuma punya 2 kandang nih. Nggak Betul. mungkin kayak pergi ninggalin pos buat entah apa instruksinya, emang mereka nggak high pressing atau enggak. Tapi menurutku biasanya nonton PSG kan kayak gitu mainnya. Menurutku itu yang hilang. Dan ya kembali lagi, Dembele bukan pemain yang, Bukan pembagi bola yang Bukan. keliling dia. dia kan kalau nggak salah tuh kayak jadi kayak playmaker gitu mungkin. Iya. Di tengah yang terima bola buat bagi bola. Dan dia bukan pemain itu. Dia itu bukan posisi naturalnya dia. Nah makanya aku masuk lagi nih. Omonganku masuk akal. Kemarin itu aku bilang ini ada surplus pemain. Iya. Pemain. Semua dipaksakan biar semuanya main. Gak mungkin kecelakaan Dembele kan. Iya. Make sense dong. Karena dia Ballon d'Or-nya di situ gila lagi. Dia yang juara OCL 2 kali nih Pak. Iya. Masuk akal itu. Dan kita nggak. Kita lihat, aku ntar bagi komen nih. Cek kolom komen udah mulai rame nih. Ya. Kan pagi aku nonton kan. Video yang rilis yang kedua kita. Ya. H-1 nih masih sekitar 300-an loh. Pagi tuh aku buka. Pas matchnya nih, sebelum matchnya mulai nih, udah 1.200. Wih, banyak juga ya. Aku kenapa nih ya? Kok tinggi ya? Tapi Itu yang Lisa bukan? bukan Lisa. Aku pikir itu akan rame yang Lisa. Ternyata Ya. enggak. Ternyata yang Mbappe. Ternyata Mbappe ini rame. Oke, sampai situ ya. Sampai situ dulu. Sampai situ ya. Terus maka aku bilang kan, akhirnya ada harus dikorbanin kan. Ada yang dikorbanin sebagai cadangan atau ada yang main tapi akhirnya dia hilang. Enggak kelihatan Iya, mainnya. maksudnya dia main tapi dia bukan di posisi naturalnya. Akhirnya dia hilang. Mbappe hilang, Dembele hilang banget mainnya kan. Seperti zaman Nggak Rooney di kelihatan. timnas Inggris makanya digeser agak ke belakang kan. Tapi Ya. akhirnya permanen dia di MU dengan posisi itu. Iya, malah lebih bagus. Ya, tuh. ya, lebih bagus. Akhirnya Dembele hilang kan. Babak kedua akhirnya works di twist. Ya. Dembele ke kanan, Olise ke tengah. Works. Dan Olise bagus. Bagus. Makanya ada passing itu kan. Ya. Nah, Tapi passing itu dia masih di kanan kalau menurutku, belum agak ke tengah. Ya enggak sih? passingnya siapa nih? Passingnya Olise. Enggak, itu babak kedua udah Olise udah Udah di tengah ya? Udah tukar Tapi posisi dia tuh. passing jauh itu kan dia agak ke kanan tuh. Ya, dalam artian tapi udah pindah Udah role, tukar ya. udah pindah role nih. Role ini udah jadi playmaker nih. Ya. Dan ternyata lebih works dia. Lebih worse. Tapi akhirnya Dembele juga hilang kan. Menit Ya, 70 karena diganti. ditaruh ke Nah, kanan. gol yang itu udah aku harapkan Mbappe di Madrid. Yang passing-passing dari Bellingham ke sana ya. Gini, Atau dari si Diaz passing itu. akan terjadi kalau dia bisa running from behind di posisinya dia di tengah itu kan di tengah kan Di tengah dia di tengah. di tengah kan di Madrid dia jarang di Ya tengah nih. geser dikit ke kanan, di passing, shooting. Simpel kan, maksudnya ya nggak harus di selalu tengah tapi harus cari Ya dia cari- harus buka ke cari- kiri, buka ke kanan. cari haluan kan, Cari haluan. cari haluan baru masuk kan. Itu yang jarang terjadi di Madrid. Kalau Mbappe main kayak gitu setiap hari di Madrid, ya nggak mungkin aku setiap hari pusing. Iya sih. Dan kayak bilang kalau kayak bilang misalkan buktinya Madrid Mbappe di tengah kok, lawan di Prancis dia di tengah kok. Berarti yang Madridnya masalahnya. Pertama gini, dia mau nggak mau dia harus di tengah loh. Ini Betul. udah ada Dembele ngalah turun ke bawah, udah ada Olise di kanan, 2 di kiri. Nggak mungkin dia udah ada 1 orang ngalah, udah ada 2 orang yang paten di posisinya. Nggak mungkin dia tiba-tiba main di kiri atau di kanan. Tapi menurutmu nggak mungkin cadangin Due supaya taruh Mbappe di kiri? Kemarin aku bilang kayak dilemanya kayak dilema Argentina 2014. Iya, Terlalu banyak pemain bagus. terlalu mewah. Kayak nggak mungkin, dan kayak nggak juga ya akhirnya harus gimana biar ngakomodir semua. Nah ini aku harus bilang di Madrid pun sama, harus ngakomodir semua pemain loh. Vini harus main, Bale harus main, semua harus main di posisi yang mereka suka loh. Hmm. Pelatih pusing pak. Maka aku bilang kemarin lagi yang soal formasi itu, kalau mau gampang Prancis juara nih, pakai formasinya PSG aja udah. Ya, Pemain inti starternya PSG udah jadi tuh, timnya solid pak. ya. Nah, kan video itu yang soal yang siapa Ballon d'Or, kan aku potong masukin reels. Babak pertama kan 1.200 ini kan belum ada komen kan. Selesai habis babak gol pertama, 1 komen muncul. No
no Mbappe, no gendong. Satu komen aja nih. Selesai match, aku tinggal ke pasar nih dari 1.200, tinggal setengah jam naik jadi 1.500 loh. Udah 5 koin pak, bacot. Terus argumen tolol. Aku liat kayak algoritma lagi ombak mau tinggi nih, Asli. kayak lagi menggulung ini. Langsung ku archive. Sebelum terkelas satu balik nih pak. Pantas nggak ada muncul di notifku setelah itu ya. Komen-komenan. Enggak, pas dia mulai ramai aku bilang, aduh aku main di grup. Aku pikir kan nonton, aku kira Aku nggak baca, aku nggak lihat kan handphone. kayak juga nggak lihat, mungkin orang tidur kali ya. Ya, aku nggak lihat handphone. Aku kayak sebelum ini terlalu besar nih ombaknya nih. Aku kira yang Aku maksud archive kayak udah dulu. banyak yang komen itu ini yang teman-teman sekolahku. Yang Lisa itu kan. Ya, Makanya mungkin orang ini agak nyari karena timpal-timpal cang. Makanya kayak mungkin kira komenan itu komenan soal postinganmu. iya, iya. Oke. Aku kok diriku juga tenang-tenang ya. Kok mungkin berarti nggak ada yang tahu kali. Ternyata Ternyata ya. Mbappe. Ternyata aku juga cinta. Cium Mbappe, yang belakang Bos. dong. Susah bos. Gimana cara jadi burung hantu nih pak? Balik kepalanya pak. Apapun dilakukan demi Mbappe. Cuma itu, bener nggak? Make sense kan? Make sense. Kalau dia main kayak gitu, dia nggak cuma 40 gol, Cen. Dan kalau dia misalnya dia main kayak gitu terus selama Piala Dunia ini, dia bisa ngejar jumlah gol kejar-kejaran sama Messi kalau menurutku. Mungkin dia bisa Iya, iya. 20 gol top skor turnamen dah. Top skor apa kok seluruh Piala Dunia ya? Iya. Itu gol yang itu loh, yang kayak gitu, Cen. Jarang tuh di Madrid kayak gitu tuh. Iya, iya, jarang Yang banget ya dia geser ke kanan. Itu kan Simple dia tinggal geser badannya Simple aja kan? itu, iya. Geser badannya, passing olesnya, dia cuma one touch itu, dia nggak capping lagi. Iya. One touch langsung jadi gol, kaget kipernya. Dan kira dia perlu berapa langkah tuh buat dia ngejar lari itu? Mungkin ada 2-3 langkah. tuh 2-3 depan. langkah aja, itu aku bilang makanya dia cuma geser badan aja. Itu yang dia nggak mau lakuin di Madrid maksudnya. Sayang banget ya. Sayang. Makanya Padahal gua- bisa loh dia dapat bola seperti itu dari Iya. tren. Nggak. Passing-passing tren tuh kayak gitu tau. Arda Güler. Arda Güler, tren. Bellingham kadang. Iya. Itu aku, kayak kurang apa nih gelandang gol maksudnya. Kayak main di klub terbaik dunia, Iya. cuy. Makanya aku bilang, Bukan terbesar ya. kalau kita dia selalu main dari ikutin Vini di kiri tuh aku posisimu di tengah. Kenapa kayak di Prancis kayak mau, tapi di Madrid kayak nggak mau? Gila, sekarang kayak harus tanggung jawab nih. Udah kadung malas liat. Ya betul. Udah kadung malas maksudnya kayak ngerti perasaan kan? Asli ngerti ya Udah perasaan. Gila, dari 2018 nonton dia main. Tapi waktu pertama kali kita nonton 2018 berbeda banget ya. Beda cu. Dan Maksudnya, Mbappe Prancis tuh emang Memang menyenangkan cuy. menyenangkan. Yang dia di kiri lari-lari Bahkan Argentina. walaupun dia nggak Yang sampai Marcos Rojo nabrak dia dari belakang kan. Saking kencengnya. dan itu membuat MU beli dia kan. Aneh ya. Kayak ini yang nabrak-nabrak nih. Beli dia. Aku kaget loh. MU beli Rojo tuh kaget semua. Ini kemarin BK biasa-biasa aja. Asli. United kan senang yang nabrak-nabrak. Itu. Ya kemarin kalau orang yang cuma lihat sepotong itu ya, aku sih nggak kaget. Nah, apalagi kalau kayak nonton benar-benar nonton matchnya, wajar kalau kau bilang gitu. Tapi ya itu fakta kayak gitu. Kok kayak benar-benar ngikutin Mbappe ya. Siap. Ya aku bawa baju ini. Baju dulu aja. Tahu kok aku Iya. kayak pernah kok pakai baju ini. Baju apa ini? Bukan baju aku beli kemarin. Gak mungkin cari dapat sekarang lagi baju kayak gini. Iya. Jadi kok kayak bilang aku masih pakai Kling. Aku masih penonton Prancis loh ya. Aku Prancis aku dari dulu. 2 tim itu aku tonton. Gimana aku main top, tapi kayak bahkan kalau aku mau bahas babak pertama Cen. Babak pertama tuh ini kalau mau detail ya. Aku baca catatan. Yang dia pergerakan dia yang menurutku banyak ngerugin tim. Banyak banget babak pertama tuh. Oh berarti sebenarnya nggak terlalu sempurna banget. Gol Jadi itu rating 9,0 ini menurutmu nggak layak? yang lebih tinggi harusnya Olise. Olise ngubah pertandingan. Tapi bukan rating tertinggi loh dia Ya. di sepanjang turnamen ini. Kok- Bukan Messi juga. Ntar lihat. Berapa rating 9,0. Messi 9,0 juga. Olise? Olise kok hilang. Sorry. Tadi kita bilang rating siapa nih? Bukan, ada nanti pemain yang akan lihat Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Wah gila juga nih. Ini Messi lihat ya line up. Tapi dalam arti aku mau Sebelum bilang kita itu. bahas Perancis nanti.
Oh Aku iya, sorry. Messi tetap lebih tinggi, Iya. 9,7. Kira dia 9,0. emang Tarki bilang siapa? Haaland Berapa dia? 9,5. Anjing. Tapi yang Monster tuh, Bos. monster, Nanti monster. kita ke sana. tapi aku Habisnya kita ke sana. bilang adalah yang gua pertanyakan Oli sih, kalau dia nggak main dari tengah, dia nggak kreasi umpan itu, stuck itu Mbappe. Iya. Dia nggak akan nyetak gol karena Dan nggak ada sayang sih ratingnya cuma 8, sekian. nggak ada yang umpan seperti itu ya stuck aja. Dan aku harus bilangnya gol yang Mbappe yang gol keduanya itu yang sudah Dia luar. syuting. Itu Ya, gol- itulah normal Mbappe. Menurut gua emang kalau kalian nonton yang podcast sebelumnya aku udah bilang itu spot manisnya Mbappe tuh. Dia selalu di situ. Aku selalu bilang Mbappe tuh teknik syuting terbaik. Oke. Bagus banget. Teknik emang. syuting bagus, ngampet lagi. Walaupun dia punya banyak peluang dan banyak miss juga, tapi gol gitu emang golnya template banget udah. Iya. Tapi cuman itu masalahnya. Tidak setiap hari ada peluang seperti itu. Tidak setiap hari ada bola yang ke sana. Ada bola di tengah dan tidak ada yang menjaga. Itu enggak. Nah, itu yang PR besar di Madrid, lawannya selalu nunggu di belakang. Kayak mau gimana kalau Ki nggak bisa Ya, ya. nyari ruang. Kalau Ki cuma ngadain syuting dong. Vini yang capek sendiri. Ya begitulah. Ya kembali lagi. Next match. Ya, aku mau nyium Swiss nih imbang juga. Males sih juga ya. Ayah males juga. Ya syukur nggak terlalu lama ya bahas Prancis sih. Iya. Tapi Untung tetap menang. berasa kebencian. Untung menang. Kalau hari kalah. Weh, bisa sejam bahas Perancis doang nih. Itu kan bener aku bilang. Tain. Enggak, nanti itu kan aku udah archive tuh. Ah, Tunggu aja tuh ada harinya tuh. Aku Posting balikin ulang, gitu. aku balikin. Aku like tuh yang komen-komen. Biar ke atas lagi. Argentina Aljazair nih. Norwegia loh. Aku pengen nonton, cuma udah ngantuk banget semua. Keren. Monster dia, Bos. Dia tuh monster, Clay. Itu Tapi gol Karius ada ya. ya. Kipernya juga enggak back yang hawa sih. Baik, ini kan makanya rating dia paling jelek kan 3,6 si Tasin ini. Iya. Aku harap sih Norwegia juga jauh ya. Ya, aku yakin ya. Enggak Di tahu grup- semoga jalur ketemu Prancis lah. Ya, maksudnya kayaknya setelah ini dia Iya. ketemu Senegal dulu. Karena Irak baru ketemu Prancis. Baru belakangan coba dia. lihat pemainnya. Karena kalau aku kenapa dukung Norwegia semoga karena dia membawa nusa dan bangsa ini. Clay. Mana nih? Iya. Mana nusa bangsa nih? Oh iya benar, sayap kiri. Iya. Padahal dia suka judi yang wing kanan nih. Oh. Slot. Jangan, nanti kena dolar kuning nih. Iya betul. Iya. Aku nggak nonton Tunisia ya. Sorry, Iraq. Iraq. Aku harap sih jauh sih ini Norwegia. Soalnya karena udah berapa kali turnamen besar Norwegia gak lolos. Iya. Dan kita udah terlalu lama menantikan Haaland main di kompetisi gitu ya. Dan dia menunjukkan ketika dia main di kompetisi besar dia Iya. monster. Tapi yang gol yang terlepas dari gol yang kesalahan back itu ya. Iya. Memang golnya cupu ya, tapi coba kita perhatikan bagaimana kejar kiper itu. Asli lah. Ini Haaland bos yang depan loh. Temen anjing. Asli. Boleh kok kayak nggak salah pas striker lawan tuh Haaland. Kembali lagi terus di match selanjutnya match dari tim orang dalam FIFA ya. Betul. Siapa nama tim kesayangan Florentino? Florentino kan namanya? Giantino. Kok Ya, Florentino? Gianni Infantino. Ya, Messi hat-trick. Aku kan enggak nonton ya. Tapi udah di Twitter udah munculnya foto Messi. Ah, ada sesuatu nih pasti. Iya, maksudnya bahkan kayak kalau lihat gol ketiganya, temannya tuh free di kiri, no. Dia tuh passing ke Iya. Messi. Kayak emang mengarahkan supaya dia dapat. Yes. Even komentatornya pun ketika dia syuting, ada satu syutingnya dia memang lurus sih, tapi kenceng banget. Ditepis sama kipernya. Karena dia tuh komentator bilang, wah apakah ini waktunya, this is the time, no gitu kayak gitu. Jadi kayak emang seluruh elemen itu berharap bahwa dia mencetak gol ketiga hat-trick itu supaya lengkap gitu loh gol ini. Masalah dia satu-satunya yang belum pernah hat-trick. Maksudnya nama besar, striker gitu loh. Ronaldo udah pernah. Ronaldo sudah dong. Hat-trick di Piala Di Dunia. Piala Dunia tahun berapa gitu? Bukannya di Euro ya? Piala Dunia apa Euro ya? Pokoknya dia udah pernah hat-trick di major. Aku cuma ingat Ronaldo tuh di Euro sih. Ya, tapi kalau misalnya dia Messi belum.
Jadi komentator tuh gitu. Dan kelihatan begitu dia udah 2-0 nih, dia udah Iya. nyetak 2 gol. Bolanya kadang sulit tapi dipasing ke dia. Tapi banyak komentator bilang dia kan memang nggak banyak lari. Bukan Messi yang dulu gitu loh. Yes, Kayak lihat tuh dia ke segala arah. Ini tuh dia di situ aja, di tengah-tengah itu Iya. aja. Kalau Ntar passing ke dia. kalau jadi Messi cuman jalan kaki boleh. Boleh karena dia Kalau udah tua. Kalau kayak bukan Messi, jangan coba. Ya kalau kayak Mbappe lari lah. Bawa terus. Kesana kan arahmu tadi. Kan itu yang kayak mau kan? Aku yang nyebutin kan. Tapi ini ada kontroversi sih. Tackle-nya Messi tuh. Ya kalau menurutku sih ya itu maksudnya kan dibandingin sama yang lain-lain. Tapi aku kalau itu Casemiro kartu merah. Enggak, mungkin kalau pemain lain kartu merah. Casemiro dah. Karena ada yang membandingin juga sama kartu merahnya ini si Tol tadi yang Iya. Sartan tuh. Bahkan bukan yang foul yang mencederai ya. Itu kartu merah. Dan entah tapi banyak perspektif, bahkan ada yang bilang itu ketemu tumit loh. Aku kayak buta apa sih? Itu ada loh foto jelasnya. Asli jelas-jelas yang dia nginjek betisnya diinjek. Itu bahaya loh. Kalau nggak salah Roy Keane yang patahin kakinya bapaknya Erling Haaland bilang ini tackle yang bahaya, tackle yang ending career nih, bisa ngakhirin karir. Makanya Ronaldo itu udah pernah hat-trick di Piala Dunia. Tahun? Cristiano Ronaldo versus Spanyol Piala Dunia 2018 fase grup. Spanyol unggul duluan 2-0. Lagi. Ronaldo menunjukkan kelasnya. Membungkam lagi. Asli. Banyak orang bilang 2 gol Mbappe, 2 gol Haaland, 3 gol Messi. Ronaldo 41 tahun. Kiletar. Asli. Kalian menganggap remeh dia, Bos. Di saat dunia menganggap remeh dia, di situ dia akan membuktikan. Makanya kalau pada saat yang tepat, seandainya Maguire main jam 3 pagi nanti dibawa, Maguire adalah orang yang akan membawa Inggris juara dunia. Tapi sayang sekali si Tuchel agen rahasia itu tidak membawa Lord. Ini nanti kita udah kemarin bahas Inggris ya. Tapi nanti pagi ini Inggris lawan Kroasia ya. Kroasia. Last dance-nya Modric juga. Waduh Modric lagi. Tapi menurutmu nanti jadi pertanyaan adalah Ronaldo main apa enggak ya? Main lah ya. Inti, tapi mungkin Starter. diganti kalau nggak works. Tapi kalau dia cetak 5 gol, dia main 90 menit. Ya pastilah. Ya dong. Dan ratingnya nggak mungkin 90,7 kayak Messi. 101. 703. Harus 7 depannya. Harus aja. Tapi ya gila-gila juga sih kalau dia nyetak 5 Ntar gol nih kayak kayak ganti. potong yang ini nih banyak juga yang komen kalau kayak mau nyari traffic. Nggak, aku harus cukup. Dia kita udah mau cukup. nyembah Ronaldo. Nyembah Ronaldo benci Mbappe. Komplit sudah nih. Komplit. Harusnya sepaket karena Mbappe kan pecinta Ronaldo. Yes. Dan dia hampir siu tuh. Aku kira gol pertamanya dia siu tuh. Tapi emang gua Aku pas dia lompat aku kira dia siu. selebrasi emang gitu. Ternyata dia ke tengah tangannya. Ini kalau justru aku aneh nih malah di back tengahnya Portugal. Siapa ya Veiga dan Inacio nih? Mana Ruben Neves nih? Ya, tapi itu nanti yang dimainin pasti Ruben Neves kok, yakin aku. Enggak ini loh. Default mode udah keluar ini ya. Line up-nya. Line up udah Belum keluar. lah, 90 menit nih biasanya sejam. Masa sih? Ya aku harus sih Atau mungkin kayak Spanyol disimpan-simpan Yamal karena lawan tim gampang pada limbang. kok Defaultnya nih Vitinha Neves kok. feelingku kok bagus ya. Tapi jangan terlalu ngalamin juga ya Kongo soalnya sih. Ya. Biarpun Kongo Enggak, Kongo akan siap memukau. anjing karena ada Wan Bisaka. Satu ada Wan Bisaka, Ada Tuan CB. ada Mukau. Bukan siapa? Back Madrid. Ini. Emi sorry. Bukan, ada namanya Oh ya, Mukau. karena Jadi dia dia akan memukau. memukau. Aku bingung nih entah mau nyebut pemain MU atau Enggak. main plesetan nih. Wan Bisaka. Bisaka Tuan CB kuat Kongo Tunggu. ini, Bos. Wan Bisaka kan dari peluangnya masuk timnas Inggris, akhirnya ke Kongo lumayan jauh ya. Ya, betul. Kenapa nggak Senegal, Kamerun? Betul. Soalnya soalnya dia susah kalau dia masih timnas Inggris. Ya Trent, Walker. dan Tuan CB ini MU kan dulu
Ya dulu MU. Tapi Dua-duanya MU. tapi terlalu jauh loh ke Kongo ini, kayak bukan negara yang familiar banget di ya sepak ini bola. juga loh. karena slotnya nambah itu kan. Iya. Jadinya mainlah dia gitu. Iya. Wan Bisaka. Semoga Tuan seru ZB. nanti. Tapi ya aku juga harap sih Ronaldo bikin sebuah kejutan lah ya. Ya. Bisa. Iya. Bahkan kalaupun dia nyetak cuma 1 gol tapi pada akhirnya Portugal yang juara, perdebatan selesai. Selesai. Tapi mungkin GOAT 2 kali ya. Tapi karena dia kan udah 990 berapa kan golnya? Iya juga ya. Di Piala Dunia ini dah dia ngejar, kan manis banget tuh. Juara dunia, gol ke 1000. Ini gol berapa Ronaldo sekarang? Coba cari. Ronaldo Di sini dia ngejar gol 1000-nya gol dia. berapa? ...973 kayak nggak kejar. Enggak kejar kalau 170. Tapi kalau dia Ronaldo di Piala Dunia berapa ya? Dikit kok dia. Ronaldo gol Piala Dunia berapa gol sih? Susah Susah ya ngejarnya. kok. Dia nggak segacor itu ya kalau di turnamen ini ya, major turnamen ya. Padahal sebenarnya sesimpel ini. Perbandingan timnas tuh gampang sama Ronaldo dan Messi. Yang bisa orang belum banyak tahu Portugal dulu. Semenjak Ronaldo ada, orang tahu Portugal. Tapi sejak dulu orang tahu Argentina. Jadi Argentina itu sudah gede, ada nggak ada Messi. Tapi Portugal bisa ada sampai Portugal hari ini orang yakin juara hanya karena ada Messi. Walaupun dulu ada zaman Luis Figo, terus kemudian Nuno Gomes, Yes. Deco, Pedro Pauleta jangan lupa. Pauleta, Quaresma. Orang nggak pernah berpikir bahwa ya dia kuda hitam aja. Ya. Tapi semenjak ada GOAT, orang selalu berpikir bisa nih Portugal juara dunia. Apalagi di skuad yang sekarang. Sekarang tuh mewah. Bayangin kalau skuad mewah sekarang, Ronaldonya masih Ronaldo 2008. Selesai Pak. Kelas Pak, kasih piala ke mereka. Bos belakangnya Vitinha, Nggak, Neves, jangan Bruno dulu- Fernandes. Jangan 2012. Jangan 2008. 2012 dah yang dia Yang dia Ballon d'Or ya. bukan yang dia top skor di Maret, yang Maretnya 100 gol semusim. Itu Ronaldo paling gila dia striker tuh. Asli. Masih CR9 atau udah CR7? CR7 Udah CR7 ya. Oh iya dia CR9 kan waktu 2008 aja ya. Masih ada Raul tuh. Masih ada Raul. Raul di podcast tetangga. Kaget aku. Jangan sampai ada yang podcast generasi ya. Betul. Kalau kalian pikir cuma mereka yang bisa undang Raul, kami juga bisa. Bisa. Tapi bedanya mungkin kami nanti Raul Lemos. Nggak bisa undang Raul ini, ngundang suaminya Krisdayanti. Mumpung Babe Timor Leste juga nih, ada koneksi. Mirip-mirip lagi ya. Iya makanya, Raul Lemos. Mama Babe. Nggak bisa ngundang Babe, Selalu ada korelasi, selalu ada korelasi. Luar Jadi biasa. walaupun kita nggak bisa Luar dapat biasa. Bampe, kita bisa Ya, dapat. pokoknya Mamat jangan sampai kalian jadi podcast di keras ya. Betul. Karena Kenapa dia selalu bilang gitu ya? ya, Podcast-podcastnya ini di keras ini kayak liga aja. intinya dia nggak suka Ya. sama Koci. Nantinya udah Inggris menang, Portugal menang ya semoga ya. Amin. Aku harap sih menang bukan karena apa ya, biar seru ini. Kita tadi bilang Kolombia nggak main Piala Dunia, main bos. Dia lawan Uzbek ntar. Yang bilang itu Anda bos. Kayak yang bilang, oh Kolombia nggak lolos ya, kayak barang. Sayang Hames gak main. Kan kayak yang bilang. Hamesnya nggak main, bukan Kolombianya. Bukan Loh. Hames nggak main. Berarti kan dipanggil. Gak mungkin Oh gak Hames. main dia cuy, gelandang serang. Dia biarpun klubnya gak jelas ya. Tanam kaki pada Kolombia. Betul. Kapten mungkin. Oh kirinya Luis Diaz pak. Luis Diaz Gacor Munchen. ini Kolombia. Makanya aku kaget bilang gak lolos, kaget loh. Gacor nih. Itu masih ada Rene Higuita. Waduh. Itu sih agak terlalu mimpi ya. Ya. Siapa tahu lagi Hames bikin gol epic lagi ya. Iya mungkin itu dia memang Ini orang spesialis di Piala spesialis Dunia. aja. Aku bahkan gak tahu loh sekarang dia main di klub mana loh. Nggak tahu, nggak ada yang tahu dia kemana. Enggak, soalnya sering banget 6 bulan selesai kontrak, nggak selesai kontrak. Karena cedera nggak sih dia sering loh. tuh. Sering banget terminate. Nggak tahu orang ini kayak emang ada masalah di luar lapangan deh kayaknya. Minnesota, di MU juga nih, Minnesota United. Waduh. Untung nggak Madura. Padahal hampir ya MU beli juga ya. Seingatku tuh sempat ada transfer, hampir tuh Hames ke MU, tapi
entah gimana cerita itu ada yang bikin mainin lah transfer itu. Akhirnya dia ke Bayern. Sayang banget ya. Iya. Oke, Rakorsa gitu deh. Kita sudah membahas semua pertandingan hari Iya. ini. Jadi ya Tinggal Portugal dan Inggris nih. menang. Kalau Iya. aku sih yakin menang. Keduanya menang sama match mereka. Aku yakin sih Maguire nonton bareng pacarnya yang dia temuin di Tribun T. Iya betul. Yang fotonya terkenal banget. Terkenal banget asli. Itu ntar kalau Inggris bapuk pasti meme itu keluar lagi. Pasti. Tuh Dia kan. ngomong tuh kan, dia ngomong ke ceweknya tuh kan karena aku nggak dipanggil. Pena zamanku tuh. Betul. Udah.